Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anggraini dari kelas 11 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai POC, kekuasaan Republik Batak, kekuasaan Inggris di Indonesia, tenang paksa atau kekuasaan Belanda di Indonesia, politik pintu terbuka, dan politik etis atau politik balas budi. POC didirikan pada 20 Maret 1602 yang bertujuan untuk menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan perdagangan Eropa lainnya, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Di sini juga ada beberapa hak oktroy, yaitu hak monopoli perdagangan, hak untuk mencetak mata uang sendiri, hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja lokal, hak mendirikan dan memelihara kantor, hak pemerintah daerah yang diduduki perusahaan perdagangan. Belanda juga menerapkan 4 kebijakan. Yang pertama, kebijakan rakyat pribumi untuk membayar pajak. Yang kedua, penyerahan wajib hasil bumi kepada POC dengan harga yang murah. Yang ketiga, menebang tanaman rempah penduduk agar tidak berlebihan. Yang keempat, pelayaran pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang. Di sini juga Heren Zeventien kewalahan karena mengelola POC, sehingga Pieter Both gubernur POC pertama pada tahun 1610 sampai 1614 bertugas untuk menata kelembagaan POC yang selama ini menjadi gubernur POC Pieter Both. POC memanfaatkan konflik pribumi untuk memperluas wilayah kekuasaan, sehingga penguasa meminta bantuan POC imbalan berupa kekuasaan, yaitu membangun benteng pertahanan dan tempat untuk memasarkan barang dagangan di wilayah yang berhasil dikuasai. Selama masa perkembangannya, POC telah banyak mengalahkan penguasa pribumi. Tahun 1667, POC berhasil memaksa Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan mendatangani perjanjian Bongaya, hingga kekuasaan POC semakin luas ketika Raja Sulaiman dari Kalimantan Selatan memberikan hak monopoli dagang untuk POC, kemudian memperluas wilayahnya sampai Papua. Di sini ada beberapa cara untuk menjalankan kekuasaannya. Yang pertama yaitu kewajiban bagi rakyat pribumi untuk memberikan atau membayar pajak berupa hasil bumi kepada POC. Pemberian pajak dilakukan menggunakan hasil bumi dengan besaran yang ditentukan oleh POC. Yang kedua, menjual hasil bumi hanya kepada POC dengan harga yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, melaksanakan preagricultural sel kewajiban rakyat untuk menanam kopi di daerah pangan. Yang keempat, menerapkan Hongitochen, yaitu pengawasan dengan menggunakan kapal di kota-kota. Yang kelima yaitu ekstirpasi, kebijakan memusnahkan tanaman rempah-rempah apabila produksinya berlebih. Yang keenam, Divide et Impera, yaitu politik pecah belah atau yang disebut dengan adu domba. Dan yang ketujuh, menjalin kerjasama dengan pemerintah tradisional untuk mempermudah penaklukan wilayah. 8 yaitu resolusi peningen, yaitu pemberian imbalan kepada raja dan bangsawan yang tunduk kepada POC. Di sini juga ada beberapa penyebab keruntuhannya POC pada tahun 1799. Salah satunya yaitu pegawai POC yang memiliki kegemaran hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi. Akhirnya saham dan daerah kekuasaan POC diambil alih oleh Belanda. Pada 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan POC.
Kekuasaan Republik Batak pada awal 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda oleh kaum patriot, membuat Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Kemudian, Prancis membentuk pemerintahan baru bernama Republik Batak. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon, Raja Willem V yang telah melarikan diri, tepatnya di kota Kew, mengeluarkan pemerintah melalui surat, dikenal dengan surat-surat Kew, yang isinya perintah kepada Belanda agar menyerahkan wilayahnya ke Inggris. Pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa wilayah di Indonesia. Untuk mempertahankan kepulauan Nusantara dari serangan Inggris, Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia, berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya mempertahankan Jawa dari Inggris, menghapus feodalisme, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis. Daendels menerapkan beberapa kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Salah satunya yaitu memperbanyak jumlah pasukan, membangun benteng-benteng pertahanan baru, membentuk legiun Mangkunegara, membentuk jalan raya Anyar sampai Panarukan sepanjang 1.100 km. Kebijakan politik dan pemerintahan memindahkan pusat pemerintah ke Weltevreden serta membentuk kantor pengadilan, mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial. Kebijakan peradilan membentuk 3 jenis peradilan, atau peradilan orang Eropa, orang timur asing, dan orang pribumi, serta peraturan memberantas korupsi. Kebijakan solusi dan ekonominya mengeluarkan uang kertas, pemungutan pajak kepada swasta, mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil pertaniannya kepada pihak swasta. Daendels juga menjual tanah kepada swastanya dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri sehingga dipecat dari jabatannya karena ulahnya itu. Louis Napoleon menunjuk Jenderal Jensen untuk menggantikan posisi Daendels, yaitu Jenderal Afrika Selatan. Jensen ditugaskan di Indonesia pada 1811 untuk mempertahankan Jawa. Namun kinerjanya tidak sesuai harapan, dan pada 26 Agustus 1811 Batavia berhasil dikuasai oleh Inggris. Jensen meminta bantuan legiun Mangkunegara, namun gagal. Pada tanggal 18 September 1811 diadakannya perjanjian Tuntang. Belanda mengakui kesalahannya. Isinya adalah Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda jadi tawanan Inggris, dan orang-orang Belanda dapat bekerja dalam pemerintahan Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia. Pada 18 September 1811 dimulailah kekuasaan Inggris di Indonesia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Inggris di Indonesia. Raffles menjalankan pada 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Yang kedua, bupati sebagai penungut pajak dihapus. 3. Tanah adalah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintah yang dibuat oleh Raffles dalam kebijakannya yaitu menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat para bupati sebagai pegawai pemerintah, mendapat gaji dalam bentuk uang tunai. Kebijakan Raffles sosial dan ekonomi yaitu
menghapus segala bentuk penyerahan wajib, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan, memonopoli garam, menjual tanah kepada swasta, dan menjalankan penanaman kopi, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan, memperlakukan sistem sewa tanah atau lander, yaitu petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Raffles adalah pemimpin yang berpandangan maju. Ia juga ingin memperbangkit tanah jajahan dan menginginkan kemakmuran rakyat. Juga Raffles menempatkan desa sebagai unit administrasi pemerintah sehingga desa berkembang dan produksi akan meningkat. Hidup rakyat pun akan membaik kemudian hasil penarikan pajak tanah membesar. Pada masa kepemimpinan Raffles, Inggris tidak mendapat keuntungan. Sementara itu rakyat Indonesia tetap menderita. Hal positif di pemerintahan Raffles yaitu buku sejarah Jawa yang judulnya The History of Java mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan yang dia. Kebun raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles. Ditemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Pada tahun 1815 Raffles digantikan oleh John Venda. Namun tidak lama setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816. Tanah paksa. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1829, Van der Bos mengajukan usulan kepada Raja Belanda. Menurut Van der Bos, untuk memperbaiki perekonomian Belanda harus dilakukan tanaman di tanah jajahan. Berprinsip pada tanah jajahan harus dieksploitasi semaksimal mungkin. Sistem tanam paksa ketentuannya yaitu petani harus menyediakan 1/5 luas tanah miliknya dan bebas pajak. Wajib diserahkan kepada pemerintah, namun pelaksanaannya tidak manusiawi. Menimbulkan antara pro dan kontra. Pada 1860 terbit 2 buku yang semakin mendorong pro kontra tanam paksa. Yang pertama yaitu Suiker kontra Ken, yang kedua Max Havelaar, yaitu kritik keras terhadap sistem tanam paksa secara berangsur. Sistem tanam paksa dihapus, diganti oleh sistem ekonomi liberal. Kegiatan ekonomi yang diserahkan kepada pihak swasta, membangun jalan raya, jembatan, benteng, dan rakyat wajib membayar pajak dan tetap membawa penderitaan bagi rakyat. Pintu terbuka. Di sini ada beberapa latar belakang, yaitu penyimpangan tanah paksa yang membawa penderitaan rakyat, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Salah satu kebijakan pintu terbuka yaitu pada tahun 1870 tanah paksa dihapuskan, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta, masuknya investor asing dari Belanda, Eropa, dan sebagainya, serta ditandai dengan kebijakan dikeluarkannya UU Agraria pada tahun 1870 dan UU Gula pada tahun 1870. UU Agraria yaitu pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. UU Gula itu perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Beberapa pelaksanaan pintu terbuka yaitu perkebunan tembakau, perkebunan tebu, perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, perkebunan teh. Di sini juga ada dampak politik pintu terbuka yaitu bagi Belanda, memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.
Dampak lainnya juga yaitu sistem tanah paksa dihapuskan di Indonesia. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Penduduk hidup dalam kemiskinan. Menurunnya konsumsi makanan, menurunnya usaha kerajinan rakyat, rakyat menderita, rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah. Politik etis atau politik balas budi. Latar belakangnya kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia, serta dicetuskannya oleh Theodore van Deventer dan Pieter Borsov pada 17 September 1901. Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Program politik etis, edukasi atau pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model berat. Irigasi itu pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Emigrasi yaitu melakukan program perpindahan keluar Jawa. Penyimpangan politik etis, edukasi atau diskriminasi dalam pendidikan. Irigasi atau hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Emigrasi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan di luar Jawa. Dampak politik etis juga yaitu pembangunan sarana dan prasarana memunculkan kaum terpelajar, meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia untuk memenuhi hak-haknya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.